Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Hasibuan. Saya dari kelas 11 IPS 4. Saya akan sedikit menjelaskan tentang jinayat. Jinayat dalam bahasa itu biasa disebut dengan jinayat atau jariah. Dalam istilah hukum, jinayat ini sering disebut sebagai delik atau juga tindak pidana. Kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu macam-macam jinayat. Yang pertama adalah jinayat terhadap jiwa atau jinayat an-nafsi. Jinayat terhadap jiwa ialah jinayat atau tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau tindak pidana pembunuhan. Lalu yang kedua yaitu jinayat terhadap organ tubuh atau badan, jinayat duna an-nafsi atau al-atraf. Jinayat duna an-nafsi atau al-atraf atau jinayat terhadap organ tubuh atau badan ialah tindak pidana berupa penganiayaan yang tidak sampai menghilangkan nyawa, misalnya seperti mencungkil mata orang lain atau memotong tangan orang lain. Bisa juga itu disebut sebagai dunaan nafsi. Lalu kita masuk ke dalam hukum pembunuhan dalam Islam, dan di materi ini nanti akan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu dasar hukum larangan membunuh. Dalam ajaran agama Islam, membunuh hukumnya haram atau dilarang. Hal ini dikarenakan Islam menghargai hak kehidupan seseorang. Orang yang melakukan pembunuhan akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksaan yang berat dan kelak ditempatkan di neraka jahanam. Yang kedua yaitu macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembunuhan disengaja, kedua pembunuhan seperti disengaja, lalu yang ketiga pembunuhan tidak disengaja. Yang pertama yaitu pembunuhan disengaja. Pembunuhan yang disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan alat yang lazim untuk membunuh atau alat yang bisa membunuh, baik dengan anggota badan pembunuh maupun tanpa menggunakan alat. 2. Pembunuhan seperti disengaja. Pembunuhan seperti disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan alat yang diperkirakan tidak akan menyebabkan kematian, dan orang yang membunuh tidak bermaksud untuk membunuh orang lain. Yang ketiga, pembunuhan tidak disengaja. Pembunuhan tidak disengaja adalah pembunuhan yang sama sekali tidak disengaja membunuh. Misalnya seseorang yang ingin menembak hewan lalu pelurunya mengenai manusia. Ini termaksud dengan dalam pembunuhan yang tidak disengaja. Nah, selanjutnya kita akan memasuki yang ketiga, yaitu hukuman bagi pembunuh. Di sini juga akan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hukuman bagi pembunuh yang disengaja, lalu pembunuh seperti disengaja, dan yang selanjutnya pembunuhan tidak sengaja. Mari kita simak selanjutnya. Nah, yang pertama yaitu hukuman bagi pembunuh sengaja. Ulama fikih menetapkan bahwa ada beberapa bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pembunuhan yang disengaja, yakni pertama, hukuman asli yaitu kisos. Yang kedua, hukuman pengganti yaitu dilat dan takzir. Yang ketiga, hukuman tambahan yaitu terhalang hak warisnya dan terhalang mendapatkan wasiat dari korban. Lalu yang kedua, hukuman bagi pembunuh seperti disengaja. Menurut jumhur ulama, hukuman bagi pembunuh semi sengaja adalah kafarat, yaitu denda yang harus dibayar dikarenakan melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut mazhab Maliki, hukuman bagi pembunuh semi sengaja sama dengan pembunuhan sengaja. Yang ketiga, hukuman bagi pembunuh tidak disengaja. Ulama fikih menetapkan bahwa ada beberapa bentuk hukuman bagi pembunuh tidak sengaja, yakni yang pertama, hukuman asli yaitu diat dan kafarat. Yang kedua, hukuman pengganti yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, hukuman tambahan yakni terhalang mendapatkan harta warisan atau wasiat dari orang yang terbunuh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.